Jadi misi kita hari ini adalah membongkar akar penyebab krisis pangan global ini. Karena ini bukan cuma soal petani gagal panen gandum. Laporan-laporan ini tuh pakai istilah yang sangat spesifik buat kondisi kayak gini. Mereka nyebutnya polikrisis struktural. Polikrisis struktural. Iya, secara sederhana, polikrisis itu berarti kita nggak lagi berhadapan sama satu krisis tunggal yang terisolasi. Ini tuh titik di mana masalah ekonomi, guncangan geopolitik, dan kegagalan iklim saling bertabrakan. Dan memperparah satu sama lain. Betul banget, memperkuat satu sama lain secara bersamaan sampai bikin kerusakan sistemik yang jauh lebih besar daripada kalau masalah-masalah itu berdiri sendiri. Nah, oke, mari kita urai masalah ini. Karena disinilah letak paradoks terbesarnya. Ada mungkin mikir, ya jelas harga makanan naik dan orang kelaparan, populasinya kebanyakan, dan bumi kehabisan makanan. Itu mitos yang paling sering muncul. Iya kan? Mari kita hancurkan mitosku sekarang juga. Kalau lihat data dari Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO di riset kita, bumi ini sama sekali nggak kehabisan makanan. Antara tahun 2000 dan 2020, produksi tanaman utama kayak tebu, jagung, gandum, sama beras justru melonjak 52%. 52% itu angka yang masif. Masif banget. Kita bahkan mencapai rekor produksi absolut sebesar 9,3 miliar metrik ton di tahun 2019. Jadi hal yang sangat menarik di sini adalah secara matematis murni, kalori yang diproduksi dunia saat ini tuh udah lebih dari cukup buat ngasih makan setiap manusia di bumi. Nggak ada yang namanya kekurangan kalori absolut. Tapi ironisnya, dan ini tragis banget, tahun lalu aja ada 282 juta orang di 59 negara yang kelaparan akut. Naik 24 juta dari tahun sebelumnya. Nah, disinilah temuan dari ekonom Chris Barrett itu jadi sangat krusial buat kita pahami. Setuju. Riset Barrett ini benar-benar ngubah cara saya ngeliat rak swalayan loh. Dia ngejelasin detail banget kalau makanan dari perusahaan komersial multinasional sekarang tuh jangkauan logistiknya luar biasa gila. Iya, mereka bisa nembus kemana aja. Betul. Truk-truk pembawa makanan ini tuh nyampe ke desa-desa paling terpencil di Afrika atau pegunungan di Asia. Makanannya ada di sana. Secara fisik, cuma berjarak beberapa meter dari orang-orang yang kelaparan itu. Jadi masalahnya bukan distribusinya nggak gagal nyampe kan? Bukan. Masalahnya adalah penduduk lokalnya nggak mampu beli makanan itu. Kegagalan ekonomi, itulah inti masalahnya. Kerawanan pangan akut sekarang tuh terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang ngalamin kombinasi beracun antara kemiskinan dan konflik. Kayak lingkaran setan ya? Banget. Pas sebuah wilayah dilanda perang, infrastruktur perbankannya hancur. Nilai mata uang anjlok, mata pencaharian hilang, daya beli masyarakatnya tuh bener-bener jadi nol. Jadi nggak peduli betapa melimpahnya panen gandum di negara lain, itu jadi ya nggak relevan buat mereka yang lagi di tengah konflik. Tepat. Dan yang bikin miris, kita bahkan nggak perlu ngelihat jauh-jauh ke negara yang lagi perang. Laporan ini juga nyoratin Amerika Serikat. Oh iya, itu mengejutkan banget. Di negara dengan tingkat kelimpahan pangan yang super gila kayak AS, ada 37 juta orang yang ngalamin kerawanan pangan. 37 juta orang di negara adidaya. Iya. Kalau boleh saya visualisasikan ya, sistem pangan global kita ini ibaratnya jalan tol berkecepatan tinggi. Truk-truk makanan melaju pesat melintasi benua. Tapi sistemnya dirancang sedemikian rupa sampai cuma mereka yang punya kartu tol elektronik premium yang bisa keluar di pintu tolnya. Analogi yang pas banget. Sementara jutaan orang lainnya tuh cuma bisa nonton truk-truk itu lewat dari pinggir jalan tol, mereka nggak bisa akses. Analogi jalan tol itu benar-benar nangkep inti dari finansialisasi pangan kita. Ini nih murni soal akses ekonomi, bukan soal ketersediaan fisik barangnya. Tapi ngomong-ngomong soal ketersediaan fisik, kelimpahan yang kita omongin ini juga sebenarnya berdiri di atas fondasi yang rapuh banget kan? Karena harga makanan itu sangat bergantung sama biaya input pertanian. Benar, terutama pupuk. Nah, sebentar, biar saya lurusin bagian ini. Karena pas saya baca dokumen Bank Dunia soal konflik Timur Tengah, saya nyadar sesuatu yang, lumayan bikin merinding. Saat kita lihat harga tempe atau roti tawar di pasar minggu ini, kita tuh sebenarnya lagi ngelihat harga bahan bakar fosil kan? 100% betul. Maksud saya, kalau kita bedah proses penanaman pangan industrial modern, ujung-ujungnya semua balik lagi ke pupuk buatan. Dan tanpa pupuk sintetis, khususnya pupuk nitrogen, populasi manusia tuh nggak bakal pernah bisa nyentuh angka 8 miliar jiwa kayak sekarang. Kita butuh metode yang namanya proses Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch? Iya, ini inovasi dari awal abad ke-20 yang memungkinkan kita narik gas nitrogen bebas dari udara, terus diubah jadi amonia padat yang bisa diserap akar tanaman. Tapi narik nitrogen dari udara itu kan nggak pakai sihir. Ikatan kimia nitrogen tuh luar biasa kuat. Buat mecahinnya, Anda butuh panas dan tekanan yang sangat ekstrim. Dan dari mana kita dapat energi masif itu? Dari gas alam. Gas alam. Jadi makanan di piring kita ini secara harfiah disandra oleh infrastruktur gas alam dunia. Dan coba tebak, negara mana yang punya cadangan gas alam limpah? Yah, negara-negara di Timur Tengah, kayak Qatar, Iran, dan Arab Saudi. Otomatis, mereka bertransformasi jadi pusat produksi utama pupuk dunia. Dan disinilah letak kerentanannya. Pembaruan keamanan pangan tahun 2026 ini nyorotin dampak langsung dari eskalasi perang Iran dan pemblokiran Selat Hormuz. Ya, Selat Hormuz itu bukan cuma jalur sibuk buat kapal tanker minyak aja. Sekitar sepertiga dari seluruh perdagangan pupuk dunia tuh ngelewatin selat sempit itu. Tunggu dulu. Ini gila. Jadi pas geopolitik memanas, terus ada selat kecil di Timur Tengah diblokir kapal perang, dampaknya bukan cuma harga bensin Anda yang naik pas ke pom bensin. Bukan. Ladang gandum di seluruh dunia langsung kehilangan makanannya. Wah,
Dan angkanya brutal banget loh. Antara Februari dan Maret 2026 aja, pas ketegangan di selat itu memuncak, harga pupuk urea global meroket hampir 46% cuma dalam hitungan minggu. Lonjakan harga secepat itu tuh langsung mencekik negara-negara lumbung pangan raksasa. Bank Dunia nyatat kalau India itu harus ngimpor sekitar 40% pupuk urea dan fosfatnya dari wilayah Timur Tengah. 40% itu banyak banget. Belum lagi Brazil, salah satu pengekspor produk pertanian terbesar di dunia, mereka malah ngimpor 80-90% pupuknya. Astaga, berarti sistem industrial kita selama ini tuh terlalu memuja efisiensi ya. Emang murah dan efisien memusatkan produksi pupuk di Timur Tengah, terus dikirim ke seluruh dunia. Tapi efisiensi absolut ternyata berarti nol ketahanan. Tepat, ketika satu titik sempit atau choke point itu ditutup, seluruh urat nadi pertanian dunia tercekik. Bayangin aja, petani jagung di Brazil yang tiba-tiba nggak mampu beli pupuk mahal, mereka pasti ngurangin dosis pupuknya kan? Hasil panen jagungnya anjlok. Nah, karena jagung itu pakan ternak utama, peternak sapi sama ayam tiba-tiba harus bayar jauh lebih mahal buat ngasih makan hewan mereka. Efek dominonya instan banget. Banget. Dalam hitungan bulan, harga daging sapi, ayam, dan telur di swalayan lokal Anda melambung tinggi. Dan yang bikin masalah ini makin kompleks. Ketergantungan pada titik sempit geopolitik ini bukan cuma terjadi di bahan kimia kayak pupuk. Hal yang sama juga terjadi di geografi fisik tempat kita nanam makanan itu sendiri. Maksudnya konsentrasi wilayah tanam. Iya, kita tuh punya ilusi seolah-olah pertanian itu tersebar merata di seluruh dunia. Padahal kenyataannya sistem pangan modern itu sangat terpusat di beberapa wilayah yang kita anggap punya iklim paling optimal. Dan masalahnya, wilayah-wilayah optimal itu sekarang lagi dipanggang hidup-hidup sama cuaca ekstrim kan? Pas saya baca tumpukan laporan iklim kita, kelihatan banget seberapa rentannya konsentrasi ini. Sangat rentan. Kayak kopi, mayoritas pasokan globalnya bergantung banget sama pola cuaca di Brazil. Terus coklat atau kakao yang Anda makan, itu sangat bersandar pada stabilitas iklim di sebagian kecil wilayah Afrika Barat. Sangat didominasi panen dari Midwest Amerika Serikat, Tiongkok, dan Brazil. Pemusatan kayak gini awalnya mungkin masuk akal secara ekonomi karena skala produksinya besar. Memang, tapi di era perubahan iklim yang ekstrim ini, itu ibarat kita naruh semua telur peradaban kita di dalam satu atau dua keranjang yang keranjangnya udah retak-retak. Hahaha, analogi yang ngeri tapi benar. Cuaca ekstrim itu sekarang bukan lagi sekedar anomali yang jarang terjadi ya, udah jadi fitur permanen. Laporan-laporan ini mendokumentasikan kekeringan parah yang memukul Eropa. Itu ngancam sampai 15% dari total output ekonomi mereka loh. Dan jangan lupa di Rusia, negara bagian Vostok sampai harus ngumumin status darurat pertanian gara-gara kekeringan ngehancurin ladang gandum mereka. Belum lagi harga minyak zaitun di Spanyol yang melonjak gara-gara gelombang panas yang ngebakar pohon-pohon yang umurnya udah puluhan tahun. Tapi dari semua data lingkungan di sumber kita ini, ada satu metrik soal tanah yang bikin saya sampai harus narik nafas panjang pas bacanya. Oh, saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Soal hilangnya topsoil. Iya. PBB nyatet kalau hilangnya lapisan tanah subur atau topsoil saat ini tuh terjadi dengan kecepatan 10-100 kali lebih cepat daripada proses alamiah bumi untuk ngebentuknya kembali. Padahal pembentukan tanah subur itu butuh waktu ratusan, bahkan ribuan tahun, lewat proses pelapukan bebatuan dan pembusukan materi organik. Tapi pertanian industrial modern dengan pembajakan berat dan bahan kimia yang ngebunuh mikroba tanah, Langsung ngikis lapisan berharga itu cuma dalam hitungan dekade aja. Saya tuh awalnya mikir lahan gambut cuma kayak rawa biasa. Tapi ternyata secara mekanis, lahan gambut itu ibarat berangkas penyimpanan karbon raksasa buat bumi kan? tepat sekali. Materi organik yang membusuk di bawah air selama ribuan tahun itu mengunci karbon di dalamnya. Dan mekanismenya jadi sangat destruktif pas lahan itu dikeringin. Gimana proses pastinya tuh? Jadi saat airnya dipompa keluar supaya tanahnya bisa ditanami misalnya kelapa sawit gitu ya, materi organik yang tadinya terendam air itu tiba-tiba terekspos sama oksigen di udara. Terjadi oksidasi dong? Masif banget oksidasinya. Ini secara harfiah sama aja kayak proses pembakaran yang lambat. Coba bayangin, ngeringin cuma 2,5 hektar lahan gambut, itu ngelepasin emisi karbon dioksida yang setara sama emisi dari membakar 6.000 galon bensin. Wah, 6.000 galon bensin cuma dari 2,5 hektar. Gila. Jadi pertanian industrial modern kita ini tuh sebenarnya lagi makan ekornya sendiri. Sistem ini ngerusak iklim, terus iklim yang rusak itu pada gilirannya ngehancurin panen. NASA dan PBB bahkan udah ngasih nama buat resiko masa depan ini. Mereka nyebutnya kegagalan multi lumbung pangan. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini skenario matematis kan, di mana pola cuaca ekstrim yang makin parah gara-gara emisi tadi, akhirnya ngehancurin panen di Amerika Utara, Eropa, dan Asia di musim tanam yang bersamaan. Benar. Dan dalam keputusasaan buat ngatasin krisis iklim ini, ada temuan menarik dari Universitas Rutgers yang nyorotin sebuah trade-off atau tarik ulur kebijakan yang mengejutkan. Oh, yang soal nanam pohon itu ya? Iya, banyak inisiatif global kan ngusulin penanaman pohon massal buat nyerap karbon yang menasin planet ini. Kedengarannya kayak solusi yang sempurna dan gampang kan? Tinggal tanam pohon. Secara ekologis sih iya, tapi masalahnya bumi kita kan nggak nambah luas. Kalau kita pakai lahan dalam skala raksasa buat nanam pohon demi mendinginkan bumi, kita terpaksa ngambil alih jutaan hektar lahan pertanian yang sekarang dipakai buat nanam makanan. Disitulah dilemanya. Menurut riset Rutgers itu, kompetisi penggunaan lahan ini berpotensi memicu lonjakan harga pangan sampai 80% pada tahun 2050. 80%. Kita tuh seolah-olah lagi didorong ke sudut ring tinju dan disuruh milih. Anda mau nyelamatin umat manusia dari kepanasan atau nyelamatin mereka dari kelaparan? Dilema itu jadi bukti kuat kalau solusi tunggal yang disederhanakan tuh nggak akan pernah berhasil di polikrisis ini. Tapi ada satu elemen lagi yang bikin cuaca buruk di ladang gandum bisa berubah jadi kelaparan massal di kota-kota yang jaraknya ribuan kilometer. Ah, ya. Apa yang terjadi di antara petani dan konsumen kan?
pasar keuangan global, dan keputusan politik. Betul, ini elemen yang mungkin paling merusak. Bagian ini jujur yang paling bikin saya frustrasi pas baca. Di tumpukan riset kita, ada buku Price Wars, karya antropolog Robert Russell. Dia menginvestigasi gimana pasar komoditas di Wall Street itu merubah guncangan fisik yang sebenarnya kecil, jadi bencana kemanusiaan yang raksasa. Cara algoritma keuangan ini bekerja memang luar biasa dingin. Ekonomi klasik sih memang seharusnya gitu. Tapi pasar finansial modern yang memperdagangkan komoditas tuh nggak dijalankan sama petani yang jualan ke pembuat roti. Terus siapa yang jalanin? Pasar itu dijalankan oleh investor institusional, hedge funds, dan algoritma perdagangan frekuensi tinggi. Algoritma ini emang dirancang cuma buat ngedeteksi sinyal kelangkaan, kayak berita kekeringan di Vostok atau pelarangan ekspor di suatu negara. Jadi pas algoritma itu ngedeteksi sinyal panik, mereka tuh nggak beli gandum secara fisik buat dimakan kan? Nggak sama sekali, mereka beli kontrak berjangka gandum murni sebagai instrumen spekulasi. Jutaan kontrak diperdagangkan cuma dalam hitungan detik. Dan karena volume uang miliaran dolar ini masuk buat borong kontrak, harganya langsung melambung tinggi banget ke langit. Jauh melampaui rasio kerugian fisik yang ada di dunia nyata. Algoritma itu nyiptain volatilitas buatan. Mereka sama sekali nggak peduli apa gandumnya beneran ada di gudang atau enggak. Mereka cuma nyari untung dari pergerakan harga. Akibatnya, negara-negara berkembang yang harus ngimpor gandum buat ngasih makan warganya, tiba-tiba dapat tagihan yang naiknya berlipat ganda dalam semalam. Gila ya? Secara real persediaan kalori global tuh sebenarnya masih cukup. Tapi ilusi finansial kelangkaan ini secara instan ngelewatin batas kemampuan daya beli jutaan keluarga di negara berkembang. Ilusi yang membunuh. Analogi yang paling masuk akal buat ini tuh sistem search pricing atau lonjakan harga di aplikasi taksi online. Kayak pas mulai gerimis, algoritma aplikasi kan langsung ngedeteksi kelangkaan driver, terus seketika naikin harga sampai 3 kali lipat. Bener, mekanismenya persis kayak gitu. Bagi kita pengguna taksi online, lonjakan harga buatan ini mungkin paling banter bikin kita batalin pesanan dan telat datang ke konser. Tapi dalam sistem komoditas pangan global, algoritma search pricing ini berarti sebuah pemerintahan di Afrika nggak bisa beli cadangan gandum dan malam itu warganya nggak bisa makan. Dan yang memperparah keadaan adalah, ketika harga-harga ini melonjak karena spekulasi finansial tadi, para pembuat kebijakan atau politisi mulai panik. Oh iya, kepanikan politik. Kepanikan ini bertindak kayak bensin yang disiram langsung ke atas kobaran api inflasi pangan global. Laporan-laporan kita nunjukin betapa cepatnya negara-negara bereaksi dengan kebijakan proteksionis. Kita ngelihat efek domino dari kepanikan ini secara real time loh. Tiongkok juga ngelakuin hal yang sama dengan ngebatasin ekspor pupuknya. Keputusan domestik jangka pendek kayak gitu tuh langsung nyedot pasokan fisik dari peredaran internasional. Yang otomatis memperparah kelangkaan nyatanya kan? Terus kelangkaan nyata ini memvalidasi algoritma Wall Street buat naikin harga lebih gila lagi. Ini benar-benar lingkaran setan kepanikan yang sempurna. Cuma fokus ke siklus pemilu berikutnya. Dan ini nggak cuma terjadi di negara berkembang. Di Amerika Serikat, analisis kita mendokumentasikan pemotongan anggaran diam-diam pada fasilitas riset pertanian publik. Cuma demi ngehemat anggaran jangka pendek. Iya, ada penutupan fasilitas inovasi kayak lab kedelai di Universitas Illinois dan program serupa di Universitas Florida. Padahal yang namanya inovasi benih tahan cuaca ekstrim itu butuh waktu puluhan tahun, dari lab sampai bisa ditanam massal di ladang. Terus apa dampak jangka panjangnya? Pakar ekonomi pertanian kayak Philip Hardy dari Universitas Minnesota memperingatkan, dengan memotong dana riset hari ini, AS tuh secara harfiah lagi mensabotase dan mengorbankan produktivitas pangan global untuk dekade 2030-an dan 2040-an. Keputusan politik ini juga ternyata berdampak langsung pada warga di negara kaya itu sendiri loh. Sumber sosiologis kita nyorotin perselisihan hukum besar-besaran di Washington terkait program bantuan kupon makanan, atau program SNAP. Ah ya, saat government shutdown. Benar. Selama penutupan layanan pemerintah federal karena kebuntuan politik itu, sistem administratif yang nyairin dana kupon makanan ini ikut lumpuh. Jutaan warga kelas pekerja Amerika yang hidup dari gaji ke gaji, tiba-tiba sadar kalau kartu SNAP mereka saldonya nol. Ini poin sosiologis yang sangat penting. Laporan itu nyorotin bahwa jaring pengaman sosial di negara maju tuh sayangnya didesain dengan asumsi kalau kemiskinan dan kerawanan pangan cuma kondisi darurat sementara. Padahal nyatanya nggak gitu ya. Enggak. Data buktiin kalau kerawanan pangan itu udah jadi krisis kronis selama lebih dari setengah abad buat kelompok yang paling rentan. Jadi pas birokrasinya terhenti, pasar swalayan yang penuh makanan tetap buka normal. Tapi orang-orang malah terpaksa ngantri berkilometer-kilometer di bank makanan lokal. Cerita soal SNAP ini bener-bener nyorotin benang merah dari semua dokumen yang kita bahas hari ini. Krisis pangan tuh nggak ditandai dengan rak swalayan yang kosong melompong secara fisik. Krisis ini ditandai dengan harga yang mencekik di rak yang penuh sesak. Kesimpulan yang sangat akurat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih arti ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Saat Anda ngelihat harga bahan pokok melonjak tajam minggu ini, Anda tuh sebenarnya lagi ngerasain gelombang kejut dari sebuah kegagalan sistemik yang luar biasa masif. Anda lagi ngelihat hasil akhir dari rantai pasokan pupuk geopolitik yang super rapuh di Timur Tengah, efek cuaca ekstrim yang ngebakar ladang yang terlalu terpusat, dan tentu saja keserakahan algoritma finansial yang ngambil untung dari setiap kepanikan di dunia. Jadi kita tiba di sebuah pertanyaan krusial nih. Kalau semua sistem industrial, geopolitik, dan finansial ini saling melilit, korslet, dan berasap di bawah kap mesin, lalu kemana kita harus bawa mobil ini sekarang? Laporan-laporan yang kita bedah ini pada akhirnya maksa kita buat ngerenungin satu hal mendasar. Keajaiban dari kelimpahan pangan supermarket modern yang Anda nikmati selama ini, itu secara eksklusif dibangun di atas dua fondasi. Energi bahan bakar fosil yang murah buat proses Haber-Bosch, dan iklim abad ke-20 yang sangat stabil. Dan hari ini, kedua pilar raksasa itu udah runtuh. Runtuh sepenuhnya. Jadi buat bertahan hidup di dekade mendatang, dunia ini lagi ada di persimpangan jalan yang ekstrim.
Apakah kita merespons krisis ini dengan menggandakan taruhan kita pada teknologi industrial? Maksud saya, bergerak menuju masa depan di mana kita melepaskan makanan dari ketergantungan pada alam sama sekali, kayak beralih ke daging buatan laboratorium, reaktor fermentasi presisi, dan bioteknologi yang tertutup rapat dari cuaca ekstrim di luar sana? Ataukah umat manusia justru harus milih rute yang sama sekali berlawanan, yaitu secara radikal melakukan deindustrialisasi sistem pangan kita, melokalkan apa yang kita makan sesuai dengan ritme musim di wilayah kita sendiri, dan memprioritaskan ketahanan lokal ketimbang efisiensi harga global? Tapi rute itu pasti nuntut pengorbanan yang besar dong. Pasti. Itu berarti kita mungkin harus ngerelain selamanya ilusi supermarket global, di mana Anda selalu bisa beli buah ceri segar di tengah musim dingin yang membeku. Wah, itu pertanyaan yang brutal banget buat direnungkan. Apakah kita maju lebih jauh ke masa depan fiksi ilmiah yang dipenuhi reaktor makanan, atau kita melangkah mundur ke masa lalu yang lebih lambat, lokal, tapi terbatas? Anda yang harus mikirin itu pas nanti jalan ke lorong swalayan. Terima kasih udah nemenin kami menyelami krisis struktural yang rumit ini. Teruslah membaca, teruslah mempertanyakan sistem di sekitar Anda, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.